Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzina amana bi ni'matil islami wal iman. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah subuh Masjid Anas yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi kesempatan, kemampuan dan kemauan tetap bisa hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah Masjid Anas, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan mengenai kedudukan anak. Penting nggak Pak kira-kira nih kedudukan anak ini? Saking pentingnya, maka banyak ayat di Quran bertebaran mengenai anak. Sehingga kedudukan anak ini akan sangat penting sekali. Tapi pentingnya apa ini? Kan masih samar nih. Banyak bertebaran di ayat, tetapi kita belum tahu pentingnya apa ini. Yaitu sebagai pewaris kita, bisa juga sebagai amal jariah kita, dan yang pasti kita inginkan yaitu doa dari anak tersebut untuk kita. Nah, itu di antara kedudukan anak yang insya Allah akan memberikan manfaat bagi orang tuanya. Betul ya Pak? Oleh karenanya, kedudukan anak ini menjadikan kita untuk semangat memberikan pelajaran kepada anak agar nantinya apa yang kita ajarkan menjadi amal jariah kita. Jadi kita punya tabungan, amal jariah, karena dari pengajaran kita dan anak itu mengamalkan apa yang kita ajarkan. Di samping itu, doa anak yang soleh itu akan sampai kepada kita. Dasarnya apa itu? Dasarnya yaitu dari hadis Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Idza matabna in qata'a amaluhu illa min salasin." Jika manusia itu meninggal, maka terputuslah amalannya, kecuali illa min salasin, kecuali 3 perkara. Itu yang pertama adalah sedekahun jariyah,
sedekah jariah. Kemudian au ilmin fata'u bih, dan yang ketiga adalah waladin solihin, yaitu anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kita. Nah, dari dasar itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita sebaiknya, seharusnya akan mendapatkan amal jariah dari apa yang kita tanamkan kepada anak kita. Nah, kedudukan anak ini ada 3. Seharusnya 4 sih, tapi nanti kalau sampai kita sampaikan 4, kalau enggak 3. Kedudukan anak yaitu sebagai atau pemberian Allah, bisa juga sebagai titipan Allah. Ini kalau kita dititipin barang, Pak, sama tetangga, sama temen, kira-kira nanti waktu diambilnya barangnya masih utuh apa enggak, Pak? Pak Anto, ini saya titipin, Pak, saya titip motor ini, saya mau pergi. Kira-kira sebulan lah. Nanti saya ambil lagi sebulan, barangnya masih utuh nggak kira-kira? Harus utuh ya, Pak. Ketika waktu saya ambil knalpotnya nggak ada, spionnya nggak ada, ya mungkin saya jengkel, Pak. Ini dititipin nggak amanah ini. Nah, ini kedudukan anak sebagai titipan Allah. Itu juga begitu. Kita dititipin anak, sebaiknya ketika kita dititipin ke anak itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Maka seharusnya waktu diambil sama Allah juga dalam keadaan fitrah, sehingga tidak ada ganjalan, tidak ada pertanyaan yang membuat kita akan terlepas dari tanggung jawab. Nah, pemberian Allah ini kita bisa lihat di surat Asy-Syura. Bagi yang membawa Quran aplikasi silahkan dibuka. Surat ke-42 ayat 49 dan 50. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha. Wa inna sawwa yahbu liman yasha udzukra. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Nah, ini memberikan anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dikehendaki. Ayat 50-nya, ayu yawwijuhum dzukrana wa inasa wa yaj'alu mayyasa'u aqima innahu alimun qadir. Atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan yang menjadikan mandul siapa yang dikehendaki, karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha kuasa. Jadi punya anak, semua itu kehendak Allah. Tidak punya anak alias mandul juga kehendak Allah. Walaupun orang sudah berobat, diperiksa, semua nggak ada masalah ya dalam timbangan medisnya, tetapi kalau
Allah belum berkehendak, pasti belum dikasih, belum diberi, belum dititipin. Makanya ketika seseorang itu setelah menikah belum dikaruniai anak, maka bersabarlah, mintalah kepada yang memberikan. Kita terima saja nanti misalnya pun punya anak laki-laki atau perempuan. Nah, ini dukungan ayat ada di surat 16, surat An-Nahl ayat 72. Kita buka Pak 72. Di situ Allah berfirman, la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Oh, ini salah, maaf. Ini surat An-Nahl. Surat ke-16 ya. Oh, ini tadi Al-Hijr. Ayat 72. Iya. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum aswaja wa ja'ala lakum min aswajikum banina wa fadatan wa razaqakum minat thayyibat afabil batili yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberikan rezeki yang baik. Tapi kebanyakan orang mengingkari nikmat Allah. Ya. Jadi ini anak, ya, laki-laki maupun perempuan atau yang belum mempunyai anak, maka bersabarlah, karena semua itu adalah kehendak Allah. Contoh seperti saya sendiri, anak saya menikah sudah 3 tahun, sampai sekarang belum dikaruniai anak. Tapi anak saya jejelin ilmu ini. Allah itu maha kuasa, maha berkehendak. Kamu mau usaha sebagaimanapun juga, kalau Allah belum menitipkan anak kepadamu, maka kamu hanya bisa bersabar dan berdoa, minta pertolongan kepada Allah, minta pemberian anak yang soleh. Itu sebagai kunci orang-orang yang belum dikasih turunan. Nah, lalu sikap apa? Sikap kita terhadap pemberian Allah ini. Kan kalau kita dikasih sesuatu, kita harus mempunyai sikap. Sikap apa itu? Yang pertama, kita harus ridho atas pemberian Allah. Ridho apa, Pak? Beda. Ridho itu artinya senang, Pak. Senang, terima. Jadi kita harus punya sikap ridho. Jangan takut miskin kalau punya anak. Ini kan banyak fenomena begini, Pak. Banyak orang punya anak, ada yang dibuang. Bisa jadi orang itu takut miskin atau malu. Apa, Pak? Iya. Iya, rezekinya, tapi rezekinya kan tidak selalu fulus, Pak. Iya. Di kesehatan ya itu rezeki yang luar biasa.
Nah, kita ridho terhadap pemberian anak ini kita bisa lihat di surat Al-Isra ayat 31. Di situ Allah berfirman, ya surat ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khitlan kabira. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Karena membunuh itu sangat besar dosanya. Jadi kalau ada orang kok tega membuang bayi, itu keterlaluan. Maka ayat ini masih berlaku sampai sekarang. Kan banyak itu fenomenanya. Ya Pak ya. Takut miskin, takut malu. Padahal itu suatu pemberian, suatu titipan yang harus kita amanai. Sebab nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kemudian selain ridho terhadap pemberian Allah, kita juga jangan membanding-bandingkan dengan anak orang lain. Kita bisa lihat di hadis itu nomor 1 Pak, di lembaran itu. Saya bacakan artinya. Dari Abu Musa al-Asy'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang di dalamnya terdapat beberapa unsur. Kemudian keturunannya menjadi beragam sesuai dengan unsur tanahnya. Ada di antara mereka yang berkulit merah, putih, hitam, dan antara warna-warna itu ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang buruk, ada yang baik. Jadi sifat itu mensifati daripada unsur tanah-tanah itu. Sehingga jangan dibandingkan anak si A dengan anak si B. Oh, anak saya kok kayak begini. Sedangkan si B orangnya yang mungkin lebih jelek dari kita, lebih bagus tapi anaknya. Jadi mensikapi itu jangan dengan persepsi kita, tapi dari persepsi agama. Karena memang manusia itu pada dasarnya diciptakan dari tanah, sedangkan tanah itu mempunyai beberapa unsur. Sehingga boleh jadi bentuk atau wajah atau sifat tidak selalu sama. Boleh, manusia itu kan banyak yang kembar, tetapi tidak ada yang identik kembarnya itu. Persis Bang, pasti ada salah satu yang berbeda. Dan perbedaan itulah membuktikan bahwa Allah berkuasa, sehingga banyak mempunyai anak itu sifat yang berbeda-beda. Itu sifat kita, sikap kita terhadap pemberian Allah. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menyikapi pemberian Allah, yaitu kita jangan mengingkari karena tidak mirip dengan kita. Nah, ini yang biasanya banyak kecewa nih orang kalau punya anak nggak mirip dengan orang tuanya. Nah, kita bisa lihat di
hadis nomor 5, Pak. Di situ dari riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa seorang Arab pedalaman mendatangi Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, istriku melahirkan bayi berkulit hitam, dan sungguh aku mengingkarinya atau tidak mengakuinya sebagai anakku." Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, "Apakah kamu mempunyai unta?" Dia menjawab, "Ya." Beliau bertanya lagi, "Apa warnanya?" Orang itu menjawab, "Merah." Lalu beliau bertanya lagi, "Apakah anaknya ada yang abu-abu?" Orang itu menjawab, "Mungkin asal keturunannya ada yang abu-abu." Kemudian beliau berkata kepada orang itu, "Anakmu pun begitu. Mungkin nenek moyangnya ada yang berkulit hitam." Jadi dilihat dari nasabnya di atas, dari atas itu. Barangkali kalau kita berkulit kuning, tapi kita mempunyai anak kok tiba-tiba kulitnya hitam, dan kita yakin bahwa itu anak kita, jangan diingkari, Pak. Bisa jadi dulu mbah-mbah kita itu dulu ada yang berkulit hitam. Kalau dalam medis ini namanya apa? Genetik ya. Genetik keturunan. Jadi bisa jadi seperti itu. Sebagaimana tadi disebutkan di dalam hadis, contoh daripada unta. Untanya warnanya merah, tapi juga ada abu-abu. Kok bisa lain gitu? Barangkali dari atasnya dulu ada gen abu-abunya, sehingga ketika turun temurun keluar juga warna abu-abu. Dukungan hadisnya ada di hadis nomor 2, Pak. Dari Anas bahwa Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seorang perempuan yang bermimpi seperti mimpinya seorang lelaki. Rasulullah SAW menjawab, "Apakah dia bermimpi seperti itu lalu keluar mani, maka ia harus mandi?" Berkatalah Ummu Salamah, "Wahai Rasulullah, apakah hal tersebut bisa terjadi?" Beliau menjawab, "Ya, air mani laki-laki itu putih pekat dan air mani perempuan itu kuning encer. Maka mana saja dari kedua air tersebut yang lebih dahulu atau lebih kuat, maka anak yang lahir akan menyerupainya." Paham belum, Pak, ini hadis ini, Pak? Jadi kalau orang tua berhubungan, ini jangan tabu dengan yang begini nih, Pak. Ini agama aja mengajarkan seperti ini. Kalau orang tua, seorang itu berhubungan, tapi yang keluar laki-lakinya dahulu, kemudian anaknya nanti akan mirip dengan ayahnya. Dan sebaliknya, ketika istrinya keluar duluan, boleh jadi nanti anaknya akan lebih mirip kepada ibunya. Nah, sekarang dicek ini, Pak, masing-masing. Ya, cek aja nih, anakku mirip siapa ini.
Udah lupa. Iya. Ini. Makanya ketika orang, wah ini mirip bapaknya nih, lalu berarti keluar duluan. Ya mungkin kalau yang udah anaknya udah gede udah lupa Pak, mungkin bisa ke cucunya namanya. Dilihat aja cucunya ini mirip bapaknya atau mirip mantunya ini. Ya. Kemudian jangan kecewa karena jenis kelamin. Ini banyak ya orang kecewa ketika mau mendapat anak pertama, ketika di kandungan itu seorang suami biasanya Pak, enggak semuanya nih, biasanya mengharapkan anak laki-laki. Tetapi kemudian hari yang ternyata yang lahir perempuan. Padahal udah di USG Pak. Dokternya bilang ini lahir laki-laki, itu udah kelihatan pistolnya. Secara medis ya terserah. Tetapi Allah tadi Maha Kuasa, Maha Berkehendak. Jadi ketika tidak sesuai dengan harapan, maka jangan kecewa. Kita bisa lihat di ayat di surat Ali Imran. Ali Imran ayat ke-35 Pak. Di situ Allah berfirman 35 sampai 37. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Apa janin yang dalam kandunganku kelak? Menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh Engkau yang Maha mendengar, Maha mengetahui." Ayat selanjutnya, maka ketika melahirkannya dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucu-cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Maka dia, Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemui di mihrab, kamar khusus untuk ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Dari ayat ini kita bisa memetik pelajaran bahwa ketika tadi istrinya Imran itu mengandung, dia berharap anak itu nanti bisa mengabdi kepada Allah. Berarti menjadi pelayan Allah. Apa itu? Marbot ya, semacam marbot lah gitu. Nah, dia berharap dalam tafsirnya itu akan lahir anak laki-laki. Tetapi Allah berkehendak lain. Allah lah Maha tahu, dia melahirkan anak perempuan. Maka istri Imran ini tidak kecewa. Karena tidak kecewa, maka Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik. Maka ketika seseorang nanti mungkin dari anak kita melahirkan cucu, kita kasih bekal Pak, kasih bekal ilmu, kasih nasihat. Kalau anak kamu nanti lahir tidak sesuai harapanmu,
kamu jangan kecewa. Terimalah. Sehingga nanti insya Allah akan menerima penerimaan anak itu dengan sebaik-baiknya. Nah, sedangkan kalau kita punya anak perempuan, itu kalau kita bisa mendidiknya dari mulai lahir sampai nanti menikah, lepas tanggung jawab dari kita, anak itu akan menjadi tameng kita dari api neraka. Kita buka hadisnya, Pak. Hadis nomor 4. Dari Aisyah, istri Nabi SAW, dia berkata, aku pernah dikunjungi oleh seorang wanita yang mempunyai 2 orang anak perempuan. Wanita ini punya 2 anak perempuan. Kemudian wanita tersebut meminta makanan kepadaku. Sayangnya Aisyah pada waktu itu tidak sedang mempunyai makanan kecuali sebiji kurma yang langsung aku berikan kepadanya. Kemudian wanita itu menerimanya dengan senang hati dan membagikannya kepada 2 orang anak perempuannya tanpa sedikit pun dia makan. Setelah itu wanita tersebut bersama 2 orang anak perempuannya pergi. Tak lama kemudian Nabi SAW masuk ke dalam rumah. Lalu aku, Aisyah, menceritakan kepada beliau tentang wanita dan kedua anak perempuannya itu. Mendengar cerita ini, Nabi SAW bersabda, barang siapa diuji dalam pengasuhan anak-anak perempuan, lalu dia dapat mengasuh mereka dengan baik, maka anak perempuannya itu akan menjadi penghalangnya dari api neraka kelak. Hadis riwayat Muslim. Jadi siapa yang mempunyai anak perempuan bisa mengasuh dengan baik, menjaganya dengan baik sampai ia menikah, artinya lepas tanggung jawab kita, maka kelak anak itu akan menjadi penghalang kita dari api neraka. Ini disebutkannya anak perempuan, Pak. Jadi bagi yang punya anak perempuan, kalau kita mungkin udah gede-gede nih, ya. Pak Sobari masih, iya. Pak Tri juga, Pak Anto apalagi. Wah, itu mulai sekarang dengan ilmu itu ya harus kita jaga benar itu. Ya nggak apa-apa, Pak, kalau berani. Kesempatan yang luar biasa. Nah, dukungan hadisnya ada di hadis nomor 7, Pak. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dapat mengasuh 2 orang anak perempuannya hingga dewasa, maka aku bersamanya di hari kiamat kelak. Tuh, kata Nabi gitu. Sambil beliau merapatkan kedua jarinya. Jadi orang yang mempunyai 2 anak perempuan bisa selamat, aku bersamanya. Tuh. Ini enak, Pak. Dengan Nabi nggak mungkin di neraka, Pak. Sudah pasti ke surga itu. Dari kedua hadis ini maka kita bisa mengambil pelajaran. Seandainya anak-anak kita udah gede, yaitu nanti kepada turunannya, cucu kita kasih tahu orang tuanya, jagalah anak-anak perempuan ini sampai dewasa, sampai kamu bisa melepaskan tanggung jawab, karena itu akan menjadi tameng daripada api neraka. Susah atau gampang nih masalahnya? Zaman sekarang, Pak, penuh dengan fitnah, tidak mudah, beda dengan zaman dulu. Ya, anak keluar tanpa hijab aja kita biarin, itu udah dosa itu orang tuanya. Apalagi sekarang pergaulan bebas, TikTok, Masya Allah, luar biasa cobaannya itu.
maka ya kita hanya bisa berusaha. Kita minta tolong kepada Allah agar kita bisa menjaganya. Sebab kalau kita mengandalkan kemampuan diri kita sendiri, pasti nggak bisa. Semua itu karena pertolongan Allah. Nah, kemudian kedudukan anak yang kedua, tadi kan yang pertama adalah sebagai pemberian Allah atau titipan Allah. Kemudian yang kedua adalah sebagai perhiasan dunia. Jadi anak itu sebagai perhiasan dunia. Maka karena perhiasan, kita mesti hati-hati, Pak. Kalau enggak dirampok orang itu perhiasan. Kita punya perhiasan emas kan kita mesti simpen, Pak. Mesti hati-hati. Kita lihat kembali di Quran surat Al-Kahfi, Pak, surat ke-18. Ayat 46. Di situ Allah berfirman, al-malu wal banu nazinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairan inda rabbika sawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi anak ini menjadi perhiasan dunia. Kalau kita tidak bisa menjaga perhiasan ini, ya maka bersiap-siaplah. Karena anak ini adalah sebagai keturunan, masa kita nggak mau jaga? Makanya banyak anak yang durhaka, Pak. Maka sebaiknya harus kita didik mulai dari kecil, dibiasakan dekat dengan agama. Karena dari situlah kalau anak itu paham dengan agama dari sedikit demi sedikit, step by step, insya Allah kesananya kitanya pun akan lebih mudah. Jangan punya anak dibiarkan begitu saja, mau ke sono dibiarin, nggak diawasin. Ketika anak mau pergi pun kita bekelin, keluar rumah nak berdoa. Mau kemana kita tanya, main sama siapa. Kalau kita sudah biasa seperti itu, enteng Pak Ina. Kan masalahnya kadang-kadang anak ini berani sama orang tuanya. Bapak nanya-nanya mulu. Dikituin lemes bapaknya. Ya. Kita sebagai orang tua harus punya kendali kepada anak ini. Jangan sampai anak kasar kepada orang tuanya. Di surat Al-Isra kan ada itu. Jangan sampai mengucapkan jangan ngeyel. Jadi kita mesti hati-hati, kita ajarin kita anak kita agar kelak ya, anak itu menjadikan kita sebagai tameng dari api neraka. Dan jangan terlalu cinta kepada anak, Pak. Karena kalau kita terlalu cinta kepada anak, sangat dimungkinkan bisa melalaikan dari mengingat Allah. Sebab kalau kita sudah cinta sama anak, apa saja kita turutin, maka ketika anak tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan, dia akan marah-marah. Dalam keadaan marah itu sangat dimungkinkan akan lalai kepada Allah. Karena disitulah perangkap setan masuk. Jadi sekali lagi kita mesti hati-hati
Dan jangan terlalu cinta. Cinta boleh Pak, pasti Pak, tapi jangan terlalu itu. Sebab suatu saat kita nggak tahu, kalau anak yang kita cintai, kita banggakan, diambil duluan, kemungkinan orang tua akan stres. Ya, dampaknya akan menjadi semakin luas lagi. Nah, kita bisa lihat di hadis nomor 3, Pak. Dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidaklah beriman seorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan dari manusia seluruhnya. Jadi cinta kita kepada Rasulullah itu harus lebih daripada cinta kita kepada anak. Karena dianggap tidak beriman orang yang lebih cinta daripada anaknya, ya, melebihi cintanya daripada Rasulullah SAW. Makin ini kembali kita harus hati-hati dan jangan terlalu cinta kepada anak. Cinta kepada apa saja Pak, barang apa saja. Nah, kita lihat dukungan suratnya, yaitu di surat Toha. Surat ke-20 ayat 24. Bukan Toha. Ayat At-Taubah. Surat At-Taubah, yaitu surat ke-9 ayat 24. Di situ Allah berfirman, katakanlah, saya bacakan artinya saja, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah Allah memberi keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Orang fasik itu ada orang yang lalai. Jadi ayat ini memberikan peringatan kepada kita bahwa kita harus lebih cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan melebihi cintanya kepada bapaknya, kepada anak-anaknya, saudara-saudaranya, rumah-rumahnya, mobil-mobilnya. Itu akan melalaikan kita dari mengingat Allah. Jelas ya? Sungguh menggugah ayat ini sebenarnya. At-Taubah 24 nanti Pak Anto. Itu adalah dukungannya sebagai anak itu sebagai perhiasan dunia. Nah, yang terakhir yaitu kedudukan anak adalah sebagai ujian. Ujian bagi kita semua, Pak. Nah, orang yang diuji kalau lulus, ujian itu kan akan berdampak kepada tingkatan selanjutnya. Kalau lulus itu akan enak, menambah derajat kita di sisi Allah. Tetapi ujian ini ternyata bisa bagi orang yang beriman maupun orang yang kafir. Kita lihat hadisnya. Hadis nomor 6, Pak. Dari Ibnu Abbas bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepadanya tentang ayat berikut ini. Ini ayat At-Taqabun ayat 14, Pak, yang ditanya ini.
Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah. Ibnu Abbas menjawab, ayat ini menceritakan kaum laki-laki yang masuk Islam dari penduduk Mekah dan mereka ingin mendatangi Nabi SAW dengan melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Tetapi istri-istri dan anak-anaknya menolak ditinggalkan olehnya. Ketika mereka mendatangi Rasulullah SAW, mereka melihat orang-orang yang lebih dahulu hijrah telah pandai dalam bidang agama, sehingga mereka pun berniat untuk menyiksa istri dan anak-anak mereka. Jadi sebagai ujian, anak itu sebagai ujian. Tadi diajak berhijrah nggak mau, karena timbul ayat tadi kan anak-anak dan istrimu itu adalah musuh. Ya benar, dia tidak berhijrah nggak mau. Tapi ketika orang itu melihat orang-orang yang lain sudah hijrah duluan dan lebih pintar dalam agama, maka dia kesel, dia akan siksa itu anak dan istrinya. Tapi ayat berikutnya tadi mengatakan, kalau kita lihat di surat At-Taghabun itu, maafkan. Kata Allah suruh maafkan, jangan disiksa anak istri itu. Anak istri itu titipan kita, pemberian, jangan disiksa. Maafkan, tetap disantunin, kemudian maafkan lagi, sehingga akan menemui Allah pun Maha Pemaaf. Kemudian kita lihat sebagai ujian ini untuk orang-orang yang beriman, ada di surat Al-Anfal ayat 28, Pak. Bunyinya, dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian. Oh maaf. Ini Al-Anfal kok jadi Al-A'raf? Al-Anfal. Ayat 28, Pak. Coba dibacakan, Pak. Dan ketahuilah bahwa kamu dan anak-anakmu itu sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Jadi anak-anak itu sebagai cobaan kan, Pak? Sebagai ujian. Itu bagi orang-orang yang beriman. Maka kalau kita diuji dengan anak, sebenarnya ada pahala yang besar di sisi Allah. Maka bersabarlah, maafkanlah. Jangan anak itu diomelin, Pak. Kasihan. Kan tadi di depan sudah dikasih tahu, itu titipan. Ya kembalikan dengan baik. Ketika dikembalikan, ketika diambil. Seperti saya, kalau saya membangunkan anak itu ya, saya ciumin dulu Pak anak itu. Bangun nak, udah subuh. Sampai 3 kali, kalau dia belum bangun, sudah. Sebab yang bisa membangunkan itu siapa? Allah, bukan kita, Pak. Kita hanya sekedar usaha untuk membangunkan, sehingga terlepas tanggung jawab kita. Kita udah bangunkan dengan berbagai cara, tetapi anak itu tidak bangun, ya sudah. Karena barangkali Allah akan memberikan bonus kepada anak untuk bisa tidur lebih nyenyak. Tetapi jangan juga kita kasihan kepada anak. Ini anak tadi malam tidurnya jam 1 baru bangun, baru tidur. Jam 4 udah dibangunin lagi, kasihan nih tidurnya kurang gitu. Jangan, Pak. Jangan punya pikiran seperti itu. Tetap kita usah bangun. Karena banyaknya keutamaan di waktu subuh itu. Nanti kalau sudah biasa, itu gampang. Semuanya itu susahnya kan di awal. Kalau udah terbiasa, lewat Pak, gampang Pak. Nah untuk orang-orang kafir, cobaannya itu ada di surat
At-Taubah. At-Taubah surat ke-9 ayat 55. Di situ Allah berfirman, maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Ini ujian anak bagi orang-orang kafir, karena mereka cenderung tidak diberikan bekal mengenai agama Islam, sehingga anak itu hanya akan menjadi menjadikan sesuatu yang orang itu bisa kagum kepada anak itu bisa takjub gitu, padahal itu adalah untuk menyiksa mereka dan kelak mati dalam keadaan kafir. Itu sudah dinas di surah At-Taubah ayat 55. Nah, itulah kedudukan anak. Sehingga kita mempunyai beberapa tadi poin-poin, yaitu sebagai ladang amal jariah kita, tempat anak itu mendoakan kita, ya kalau kita bekalin dengan agama, dan kita harus ridho atas pemberian atau titipan Allah. Kemudian kita hati-hati, karena sesungguhnya anak itu adalah perhiasan. Maka perhiasan itu harus dijaga dan kita harus hati-hati. Dan yang terakhir adalah anak sebagai ujian. Maka harus kita sikapi ujian itu dengan sabar, dengan minta pertolongan kepada Allah. Maka kuncinya ya ini, kita harus banyak berilmu, harus banyak duduk di majelis, harus banyak mengupgrade, belajar terus, sehingga dengan bekal ilmu itu kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Kita tahu gimana cara mendidik anak. Jangan sampai anak itu menjadi benci kepada orang tuanya karena didikan yang salah. Itu saja bisa saya sampaikan, mungkin sudah surut atau ada pertanyaan? Ya Pak Anto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya. Nah, pertanyaan saya, misalnya nih kita paham ilmu ini berdua, anak udah gede, ya, kan ada gap tuh Pak, ilmunya orang tuanya, ilmunya anaknya itu kan kadang sama. Karena kalau kita kasih tahu, ya lo tahu sendiri lah. Alasan banyak, bahkan berani lah, itu mensikapi seperti itu gimana Pak? Karena kan didikan yang mungkin kurang di awal, ngefeknya pas udah gede. Nah ini pas udah besar nih kita baru ngeh itu gimana? Jadi kita telat dapat ilmunya gitu Pak ya, kira-kira gitu ya. Ilmu anaknya sudah gede. Ya. Gimana kita menyikapi? Memang tidak ada kata terlambat untuk kita terus belajar, Pak. Tetapi intinya kita harus minta pertolongan. Walaupun sepandai apapun manusia, tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa apa-apa. Kuncinya hanya doa, Pak. Iya, kuncinya ada doa. Ada di Quran itu, Rabbana hab lana. Nah, itu terus kita doa, Pak. Iya. Dengan doa itu sembari kita belajar, kita punya ilmu, ya kita ajarkan kepada anak. Adapun anak itu membangkang, itu bukan urusan kita.
Sama kita memberi nafkah kepada anak istri, tetapi kok istri juga membangkang, jangan kecewa Pak. Kewajiban kita penuhin aja. Kita berdoa agar Allah bisa menetapkan anak atau istri menjadi baik. Karena semua kan sudah ditakdirkan itu, waktu di kandungan itu. Takdirnya nanti buruk atau jelek. Tapi ikhtiar kita hanya berdoa dan berusaha kita memenuhi kewajiban kita. Nah, sikap kita yaitu berdoa aja Pak. Kita minta pertolongan kepada Allah agar senantiasa diberi hidayah. Tapi sambil terus diingetin. Iya, terus diingetin Pak. Kayak misalnya bangunin anak buat sholat subuh kan biasanya paling berat. Paling berat kan ya. Itu saya pernah dengar, jangan sampai nggak bangun gitu. Karena itu asbab kita jadi nanti ada catatan yang kurang baik gitu. Iya betul. Makanya Tapi kalau sikap saya gini Pak, saya tetap membangunkan tiap hari. Saya bangunkan kalau dia belum bangun. Tapi saya tidak memaksa bahwa dia itu bangun karena saya gitu. Iya. Kita usaha saja. Dengan cara kita lembut, jangan kita kasar sama anak. Kalau kita lembut, insya Allah akan menyentuh. Nah kalau ya memang tidak mudah Pak, semuanya tidak mudah Pak. Tapi harus kita jalanin. Karena itu nanti akan menjadi tameng kita Pak. Amal jariah kita kan. Kita didik anak, kita ajarin anak dari mulai bacaan aja, doa saja. Ya, ketika bangun saya elus doa anak, bangun tidur berdoa. Kita mengajarkan seperti itu, kita meninggal, anak terus berdoa seperti itu, seperti apa yang kita ajarkan, kita dapat amal jariahnya. Dari mulai terkecil aja Pak. Jangan kita merasa bisa kita harus bangun, kamu harus bangun, jangan Pak. Bangun aja udah, dibangunin secara sopan, secara halus, insya Allah lembut nanti. Ya Pak Eri, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suatu saat ketika begitu kurang ajarnya anak kepada kita dan kita melakukan putus asa, bisa kita berkata kemudian ya Allah, hamba tak sanggup untuk didiknya kembali, untuk kembalikan hikmahmu pada Allah. Boleh nggak kita berkata begitu? Pertanyaan mungkin nggak begitu Pak. Pertanyaannya itu kan anak ini kurang ajar, ya Pak ya. Anak durhaka gitu. Maka kita harus mengaca diri kita dulu sendiri Pak. Kok anak bisa begini? Ini kita ngaca dulu. Apakah saya dulu bisa seperti itu? Atau ketika anak kurang ajar itu, apakah saya mendidiknya kurang baik? Sehingga anak begitu. Nah kita bisa cek diri kita sendiri dulu Pak. Jangan memvonis anak sesuatu apa yang di luar nalar kita Pak. Nah kalau kita menemui hal-hal seperti itu, yaitu tadi kita kembalikan kepada Allah. Karena semua yang bisa menentukan hanya Allah. Tetap Pak, kita harus tetap lembut kepada anak. Sekurang-kurang ajarnya apa anak, jangan sampai kita membalas. Kita tetap lembut aja. Mungkin sekali-sekali kita bentak, marah itu biasa, wajar. Namanya juga manusia. Suatu saat juga akan meledak. Tapi kita banyak istighfar kepada Allah. Apakah ada yang salah dari diri kita itu? Barangkali Pak, barangkali ini ya, ada zat atau perolehan rezeki yang kita kasih kepada anak istri itu ada yang haram, barangkali itu bisa berdampak kepada keturunan. Makanya saya bilang tadi, cek diri kita dulu Pak. Tapi kalau sudah halal semuanya, baik zatnya maupun caranya mendapatkannya halal semua, kok masih anak kurang ajar, kita kembalikan kepada Allah, kita minta kepada Allah. Terima kasih kajian pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.